Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Arim Sri Jayanti B100-180-015, yang kedua Niken Ukir Sari B100-180-020, yang ketiga Moh Yusril Sani B100-180-027, yang keempat Engine Prananda Putra Perdana NIM B100-180-037 akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi pekerjaan, analisis pekerjaan, aspek-aspek pekerjaan yang dinamis, teknik-teknik pekerjaan, masalah-masalah dalam analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu dimensi-dimensi pekerjaan. Dalam istilah umum, dimensi inti pekerjaan adalah karakteristik umum yang ditemukan pada berbagai tingkatan pekerjaan. Dimensi inti dari karakteristik pekerjaan ini selanjutnya digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keanekaragaman keterampilan atau skill variety. Adalah tingkat sampai di mana pekerjaan memerlukan individu yang mampu melakukan berbagai tugas. Yang kedua, identifikasi tugas atau text identity. Tingkat sampai di mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian dari seluruh proses bagian pekerjaan yang diidentifikasikan. Yang ketiga, arti tugas atau teks signifikan adalah tingkat sampai di mana pekerjaan berpengaruh substansial dalam kehidupan atau pekerjaan individu lain. Yang keempat, otonomi atau autonomi. Tingkat sampai di mana suatu pekerjaan memberikan kemerdekaan serta keleluasaan. Yang kelima, umpan balik atau feedback adalah tingkat sampai di mana pelaksanakan aktivitas kerja membuat seorang individu mendapatkan informasi yang jelas. Yang selanjutnya yaitu analisis pekerjaan. Dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistematik. Sastro Hadiwiryo 2027. Yang selanjutnya, tujuan dari analisis jabatan atau pekerjaan adalah yang pertama, job description yang berisi informasi pengidentifikasian pekerjaan. Lalu job classification, penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas-kelas. Yang ketiga, job evaluation, suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing. Yang keempat, job design structuring, meliputi usaha-usaha untuk mengalokasi dan menstrukturalisasikan kegiatan-kegiatan ke berbagai kelompok. Yang kelima, personal recruitment atau specification, berupa penyusunan persyaratan-persyaratan atau spesifikasi-spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan. Yang keenam, performance apresial. Tujuan penting terdapat penilaian performansi ini adalah dengan maksud untuk mempengaruhi dari para pekerja melalui keputusan-keputusan administrasi. Yang ketujuh, worker training untuk tujuan-tujuan pelatihan. Yang kedelapan, worker mobility untuk tujuan mobilitas pekerja atau karir. Yang selanjutnya, efisiensi mencakup penggabungan proses kerja yang optimal. Yang selanjutnya, safety sama dengan efisiensi, tapi perhatiannya lebih diarahkan pada identifikasi dan peniadaan perilaku-perilaku kerja yang tidak aman. Selanjutnya, human resource planning meliputi kegiatan-kegiatan antisipatif dan reaktif melalui suatu organisasi. Yang selanjutnya, legal atau quasi atau legal recruitment, yaitu aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arim. Yang selanjutnya ada manfaat analisis pekerjaan. Manfaat analisis pekerjaan mempunyai manfaat dalam suatu penganalisian antara lain analisis susunan kepegawaian atau informasi pekerjaan. Yang B, desain organisasi, menganalisis elemen menyusun posisi organisasi. Yang C, redesain pekerjaan atau untuk meningkatkan metode pekerja, mengurangi kesalahan, eliminasi yang tidak perlu, perbaikan kinerja. Selanjutnya, tahap analisis pekerjaan. Tahap analisis pekerjaan, dalam analisis pekerjaan terdapat dua langkah utama yang harus dilakukan, yaitu pertama, penentuan tugas-tugas utama, kegiatan-kegiatan perilaku-perilaku atau kewajiban-kewajiban yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan. Yang kedua, penetapan pengetahuan atau knowledge, kemampuan-kemampuan atau abilities, kecakapan-kecakapan atau skill, dan beberapa karakteristik lainnya atau faktor-faktor kepribadian, sikap.
ketangkasan atau karakteristik fisik dan mental yang diperlukan bagi pekerjaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas-tugas. Selanjutnya ada metode pengumpulan informasi, analisis jabatan, dan metode analisis jabatan. Ada kuesioner instrumen untuk mengumpulkan data, ketahui jenis dan kebutuhannya. Observasi aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Yang selanjutnya ada wawancara kegiatan tanya jawab serta lisan yang memperoleh informasi. Ada catatan kerja, salah satu benda yang bisa digunakan untuk membela hak ketenaga kerjaan buruh migran. Yang kelima, kombinasi penggabungan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Niken. Aspek pekerjaan yang dinamis. Yang pertama, aspek potensial. Bahwa setiap tenaga kerja memiliki potensi-potensi herediter yang bersifat dinamis, yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Yang kedua, aspek profesionalisme. Bahwa setiap tenaga kerja memiliki kemampuan dan keterampilan kerja dalam bidang tertentu. Dengan kemampuan dan keterampilan itu, dia dapat mengabdikan dirinya dalam lapangan kerja tertentu dan menciptakan hasil yang baik secara optimal. Yang ketiga, aspek fungsional, bahwa setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara tepat guna. Artinya, dia bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang yang sesuai pula. Yang keempat, aspek operasional, bahwa setiap tenaga kerja mendayagunakan kemampuan dan keterampilannya dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang sedang ditekuninya. Yang kelima, aspek personal, bahwa setiap tenaga kerja harus memiliki sifat-sifat kepribadian yang menunjang pekerjaannya. Yang keenam, aspek produktivitas, bahwa setiap tenaga kerja harus memiliki motif berprestasi, berupaya agar berhasil dan memberikan hasil dari pekerjaannya, kuantitas maupun kualitas. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Engine. Analisis pekerjaan. Yang pertama adalah model ONET. Model ONET sendiri adalah keindahan model ini yang membantu manajer atau analisis pekerjaan dalam mendaftar data terkait pekerjaan untuk sejumlah besar pekerjaan secara bersamaan. Ini membantu dalam mengumpulkan dan merekam data dasar dan awal termasuk persyaratan pendidikan, persyaratan fisik, dan persyaratan mental maupun emosional sampai batas tertentu. Ini juga menghubungkan tingkat kompensasi dan tunjangan dan keuntungan yang akan ditawarkan kepada calon kandidat untuk kerjaan tertentu. Model kedua adalah model FJA. FJA adalah singkatan dari Functional Job Analysis atau analisis pekerjaan fungsional dan membantu dalam mengumpulkan dan merekam data terkait pekerjaan ke tingkat yang lebih dalam. Ini digunakan untuk mengembangkan pernyataan terkait tugas. Teknik ini dikembangkan oleh Sidney Fine untuk membantu menentukan kompleksitas tugas dan tanggung jawab yang terlibat dalam pekerjaan tertentu. Tekniknya yang berorientasi kerja ini bekerja atas dasar keterkaitan data pekerjaan di mana kompleksitas pekerjaan ditentukan pada skala berbagai skor yang diberikan pada pekerjaan tertentu. Skor yang lebih rendah mewakili kesulitan yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah metode PAQ atau Position Analysis Questionnaire. Sangat terkenal dan umum digunakan untuk menganalisis pekerjaan dengan mengisi kuesioner yang diisi oleh pekerja dan atasan mereka. Didesain oleh analis pekerjaan yang terlatih dan berpengalaman. Proses ini melibatkan mewawancarai para pakar dan karyawan materi untuk materi pelajaran dan mengevaluasi kuesioner di pangkalan-pangkalan tersebut. Yang selanjutnya model VJAS. VJAS atau
Placement job analysis system adalah pendekatan dasar dan generik untuk menentukan elemen umum dalam pekerjaan yang berbeda termasuk kemampuan verbal, kemampuan penalaran, pembuatan ide, kemampuan kuantitatif, perhatian, kemampuan spesial, kemampuan sensorik dan visual dan lainnya. Bisa juga untuk manipulatif kemampuan, waktu reaksi, analisis kecepatan. Model selanjutnya model kompetensi. Nah, model kompetensi ini adalah model yang berbicara tentang kompetensi karyawan dalam hal pengetahuan, keterampilan, kemampuan, perilaku, keahlian, dan kinerja. Ini juga membantu dalam memahami apa yang calon kandidat butuhkan pada saat masuk dalam suatu organisasi untuk dalam suatu lingkungan dan jadwal kerja yang telah diberikan. Model ini mencakup beberapa elemen dasar seperti kualifikasi, pengalaman, pendidikan, pelatihan, sertifikasi, lisensi, persyaratan hukum, dan kesediaan seseorang kandidat. Yang selanjutnya job scan. Teknik ini mendefinisikan dinamika kepribadian dan menyarankan model pekerjaan yang ideal. Namun, tidak membahas kompetensi individu secara kecerdasan, pengalaman, atau karakteristik fisik dan emosional dari seseorang individu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Alat yang berbeda dapat digunakan dalam situasi yang berbeda. Pemilihan alat analisis pekerjaan yang ideal tergantung pada kebutuhan dan tujuan analisis serta jumlah waktu dan sumber daya. Selanjutnya, masalah-masalah dalam job analysis, yaitu ada 2. Kekuatan karyawan yang berupa ancaman pekerjaan, tingkat gaji, dan tingkat produksi. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang mutakhir. Itu menjadi masalah dari job analysis sendiri. Ada 2 poin ya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf ya, bisa disambung dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Silakan ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
go. Invincible.